wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala jalla wa ala la tulhikum amwalukum wa la auladukum an. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-16 dan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan selamat, alhamdulillah wa syukurillah. Pada zaman dahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada kita semuanya. Di waktu itu, zaman Bani Israel, ada tiga orang. Tiga orang ini mempunyai kekurangan. Dua saja kekurangannya. Yang pertama penyakit, cacat, dan yang kedua sangat miskin. Yang pertama adalah orang yang terkenal dengan si Sopak. Sopak tahu ibu-ibu, bapak? Sopak itu kadasen. Sopak itu kudisen. Sopak itu apa? Kalau zaman sekarang gudigen gitulah kira-kira. Orangnya berpenyakit, miskinnya luar biasa. Yang kedua, orang yang kepalanya tidak tumbuh rambutnya, namanya si botak. Orangnya sangat miskin, kurus kering. Kemudian yang ketiga, si buta. Orangnya tidak bisa melihat karena buta, dan orangnya juga sangat miskin. Diceritakan oleh Rasulullah SAW, Allah kemudian mengutus orang malaikat untuk menemui mereka. Katakan kepada si Sopak, wahai Sopak, apabila Allah menghendaki, ada dua permintaan yang pasti dikabulkan. Apa yang kamu akan minta? Kira-kira si Sopak minta apa? Dua. Yang pertama, sembuh dari penyakit. Yang kedua kira-kira apa? Yang kedua, penguji utama, yaitu harta. Karena kita ini mendapatkan ujian yang paling berat adalah ada 3 ta atau 4 ta. Yang pertama, harta. Yang kedua, wanita. Yang ketiga, tahta. Yang keempat, Toyota. Orang disuruh milih minta apa? Mintanya harta. Karena semua orang menganggap bahwa dengan harta yang banyak hidupnya akan berbahagia. Maka langsung dikabulkan. Pada waktu itu dalam sekejap penyakitnya hilang. Dia kembali menjadi seorang yang tampan. Dan di rumahnya sudah ada bertumpuk-tumpuk uang emas. Dia menjadi orang kaya. Kemudian datanglah malaikat kepada si botak. Orangnya jelek, hitam, kurus, miskin. Kemudian ditanya yang sama, hai botak, kalau Allah mengabulkan dua permintaanmu, apa yang kamu minta? Dia mengatakan, saya ingin menjadi orang ganteng, yang rambutnya lebat, badan saya tidak sekurus ini, dan yang kedua saya minta kekayaan lagi, harta lagi. Pada waktu itu dikabulkan oleh malaikat. Orang itu menjadi ganteng, rambutnya lebat, dan mempunyai kekayaan yang luar biasa banyak. Maka datanglah malaikat kepada orang yang ketiga, yaitu si buta.
Si buta ini orangnya sangat miskin. Rumahnya di sebuah gubuk reot yang belum tentu setiap hari makan. Kemudian malaikat bertanya, wahai si buta, kalau Allah mengabulkan 2 permintaan kamu, apa yang kamu minta? Orang buta mengatakan, ya Allah, kalau saja saya bisa melihat betapa nikmat hidupku. Dan yang kedua, apabila saya mempunyai harta yang banyak, maka akan bahagialah hidupku. Ketiga-tiganya minta disembuhkan, dan ketiga-tiganya minta harta. Karena harta ini yang paling menguji kita. Maka ketiga-tiganya menjadi orang yang normal. Si Sobak menjadi orang yang ganteng. Sekarang sudah agak gemuk, demikian pula si botak sudah ganteng, sudah tidak ngantuan lagi. Ya, itu. Dan si buta juga demikian gagahnya. Beberapa bulan kemudian, bagian riwayat mengatakan beberapa tahun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat lagi untuk menguji. Wahai malaikatku, ujilah mereka bertiga. Kemudian malaikat menjelma menjadi manusia yang fakir miskin, bajunya tembel-tembelan, lusuh dan lain sebagainya, datang kepada si Sobak, meminta rezeki, ngemis kepada si Sobak. Tapi si Sobak sekarang menjadi seorang yang sombong, yang kalah ujian. Kemudian si Sobak ini mengatakan, kamu, ada apa kamu kesini? Kamu minta rezeki, wahai Tuhan. Tidak ada rezeki. Pergi kamu orang bau. Pergi kamu. Kemudian malaikat itu mengatakan, wahai si Sobak, tahukah engkau beberapa tahun yang lalu engkau adalah orang yang berpenyakitan? Dan yang kemudian datang seseorang meminta kepada kamu supaya kamu minta 2 hal. Kamu minta disembuhkan dan kamu minta harta. Tapi mengapa sekarang engkau dimintai sebagian kecil harta kamu tidak boleh? Si Sobak mengatakan, aku mencari harta dengan tenagaku dan pikiranku sendiri. Tidak pernah Allah memberikan harta kepadaku. Pergi kamu. Kemudian malaikat tadi yang berupa orang pengemis mengatakan, baiklah, kamu adalah orang yang gagal ujian. Begitu malaikat pergi, begitu si Sobak kembali kena penyakit lagi, dan habis hilang sekejap harta bendanya, menjadi miskin kembali. Maka datanglah kepada si botak. Sama saja, mirip kejadiannya. Ditolak, dibentak-bentak, diusir oleh si botak. Dan malaikat mengatakan, botak, bukankah engkau adalah orang yang dulu botak dan sekarang sudah menjadi ganteng? Dan engkau meminta harta, diberi oleh Allah harta. Kenapa sekarang engkau demikian pelitnya? Si botak mengatakan jawabannya mirip sama. Aku mempunyai kekayaan sebanyak ini adalah hasil kerja keringatku. Hasil kerja aku sendiri. Tidak pernah Allah memberikan rezeki kepadaku. Pergi kamu, pengemis hina. Kemudian si pengemis tadi pergi, dan dalam sekejap orang tadi mendapatkan hilang kembali rambutnya dan menjadi miskin. Maka datanglah kepada orang yang ketiga, yaitu orang si buta itu tadi. Ketika datang, tiba-tiba tergopoh-gopoh si orang buta ini yang sekarang sudah bisa melihat. Kamu adalah sahabatku, kata si buta. Kata si buta, orang miskin adalah sahabatku. Aku dulu juga miskin, bahkan aku dulu buta. Ini semuanya adalah datang dari Allah. Kemudian malaikat berkata, wahai Tuhan, bolehkah aku minta sebagian dari rezekimu? Jangankan sebagian, kata si buta, semuanya pun boleh. Karena ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kamu tidak mempunyai, datanglah kepadaku, akan aku beri seberapapun kamu minta. Maka kemudian malaikat mengatakan, wahai si buta, engkau telah lulus ujian. Engkau pantas mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kemudian tiba-tiba malaikat itu lenyap hilang. Si buta kaget. Ternyata bahwa yang datang tadi adalah malaikat. Dari 3 kisah ini adalah kejadian keseharian kita. Jangan lupa kita mensyukuri kenikmatan Allah. Seberapapun rezeki kita, maka sebagian adalah milik fakir miskin. Seberapapun harta kita, adalah sebagian milik anak yatim. Seberapapun harta kita, maka sebagian adalah milik orang-orang yang berhak mendapatkan bagian. Maka kebahagiaan terletak kepada orang yang memberi. Kebahagiaan terletak kepada orang-orang yang memperhatikan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita lulus ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang entah seberapapun rezeki yang telah dilimpahkan kepada kita, maka selalu diingat bahwa sedekah adalah segala-galanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.